Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Daviano, F1 S1 19098 dari program studi Sistem Informasi kelas R003. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang UTS dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Ya, jadi pada UTS kali ini itu ditugaskan untuk membuat visualisasi data, yaitu data bivariat dan data multivariat. Nah, jadi untuk memvisualisasikan itu di sini digunakan RStudio. Saya menggunakan RStudio versi 4.1.2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke penjelasannya. Nah, oke, sebelum menganalisa datanya, nah perlu diketahui dulu, data yang saya gunakan adalah ini, data Pokemon. Data ini saya ambil dari www.kaggle.com. Datanya itu berisikan tentang status-status dari Pokemon-Pokemon, ya, atau layak Pokemon. Pokemon itu franchise dari Jepang, ada gamenya, ada animenya, ya itulah sebagainya. Oke, untuk lihat datanya ini, kita lihat dulu datanya. Ini saya sudah mengcoding terlebih dahulu. Kita lihat datanya ini. Nah, di sini. Di sini bisa kita lihat data dari Pokemon, data dari dataset Pokemon yang saya ambil dari Kaggle.com. Di deskripsi datanya itu ada sekitar 720 data dari Pokemon-Pokemon ini. Bisa dilihat di sini X ini adalah nomor Pokemon di dalam Pokédex. Oke, jadi di dalam Pokemon itu mereka itu datanya itu juga disimpan di dalam suatu alat yang namanya Pokédex. Nah, ini adalah nomor mereka. Oke, lalu di sini ada nama-nama Pokemonnya, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, ini satu evolusi. Terus yang di sini Venusaur, Mega Venusaur ini adalah masih dalam bentuk Venusaur, tapi dia masuk ke evolusi Mega. Ya, kalian nonton Pokemon pasti tahu lah. Lalu di sampingnya ada tipe 1, ya maksudnya itu adalah Pokemon itu bertipe apa? Tipe rumput, tipe api, tipe air, dan sebagainya. Sampai tipe naga, tipe ya yang lainnya. Lalu ya Pokemon itu kan juga bisa ada dua tipe. Nah, di sini ada tipe keduanya yaitu tipe racun, tipe terbang, tipe naga, dan sebagainya. Lalu di sini ada total ya. Total ini merujuk kepada tabel baris atau kolom di sebelahnya. Itu mulai dari hit point, HP, darah mereka, serangan, defense, special attack, special defense, dan speed mereka, dan ditotalkan di sini. Lalu ada juga ini generation. Generation itu ya Pokemon itu kan sudah ada dari dulu. Jadi Pokemon itu dikelompokkan juga ke dalam Pokemon generasi 1, 2, 3. Kalau sampai sekarang ini adalah Pokemon generasi ke antara 7 atau 8, saya lupa. Tapi di data ini itu cuma sampai Pokemon generasi ke-6. Oke, ada sekitar 721 data Pokemon. Nah, dari generasi 1 sampai ke-6. Lalu di legendary ini, kolom legendary ini maksudnya adalah Pokemon itu bertipe legendary atau tidak. Nah, jadi keasikan dalam bermain Pokemon itu ya ada di ini. Pokemon ada Pokemon tipe legendarisnya, Pokemon langka lah. Oke, dari beberapa ini fails ini artinya Pokemon tersebut tidak legendary. Lalu misalnya bernilai true, mana nilai true? Nah, misalnya true itu Pokemonnya legendary. Oke, nih misalnya. Oke lah, oke datanya sudah saya unboxing. Jadi kita lanjut ke bagaimana visualisasinya. Jadi pertama itu saya visualisasikan data bivariatnya. Apa itu data bivariat? Data bivariat itu menunjukkan hubungan antara dua variabel data. Oke, bisa bentuk dari kategorik dengan kategorik, ataupun kategorik dan numerik dengan numerik. Pertama ini saya akan coba kategorik dengan kategorik. Nah, dan untuk visualisasinya itu pertama saya gunakan diagram batang empuk atau bar stack bar gitulah. Untuk menggunakannya itu kita panggil dulu library ggplot2. Oke, sebelumnya ini diinstal dulu ya. Jadi ggplot itu merupakan library yang umum digunakan untuk visualisasi data. Oke, di sini ada perintahnya ggplot buka kurung Pokemon, masukkan data set Pokemonnya. Lalu ice buka kurung x. X ini menunjukkan sumbu x. Sumbu x itu akan diisi apa? Jadi di sini akan diisi oleh tipe 1. Maksudnya ini adalah ini, tipe yang ini.
tipe ada sekitar berapa tadi saya hitung, ada 18 tipe. Jadi di bagian sumbu X-nya itu diisi oleh tipe 1. Lalu fill sama dengan legendary. Nah, ini di bagian kirinya, bagian Y-nya, sumbu Y-nya itu menunjukkan dari beberapa tipe tersebut adakah yang bertipe legendary. Geom bar, geom slash geom hashtag bar. Nah, geometric bar. Jadi geometriknya itu bertipe diagram batang. Bar itu diagram batang dengan positionnya itu fill atau terisi semua. Nah, untuk labs-nya itu saya beri judul, banyak sih perintahnya, tapi hanya saya pakai titel yaitu Pokemon legendaris berdasarkan tipenya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini adalah visualisasinya. Bisa dilihat di sini di bawah adalah tipe dari Pokemon tersebut, yaitu tipe bug, tipe serangga, kegelapan, naga, elektrik, fairy, fighting, sampai ke water. Lalu ditunjukkan oleh warna ya. Oke, jadi saya agak salah tadi, bukan disembunyinya, tapi ditunjukkan oleh warnanya. Yang merah adalah false, yang biru adalah biru atau hijau ini. Biru lah. Biru itu true. Nah, jadi misalnya nih, untuk penjelasannya ya, misalnya di tipe serangga itu tidak, dari 721 data tadi kemungkinan mencapai satu Pokemon tipe legendaris itu tidak ada. Untuk tipe dark, tipe kegelapan ada sekitar berapa ini? Tidak sampai 0,25. Nah, ini ya bisa dilihat lah ya. Terus untuk tertingginya ini yaitu pada tipe flying. Jadi adanya Pokemon legendaris itu ada pada Pokemon tipe terbang ya. Jadi Pokemon legendaris itu bisa terbang ya rata-rata. Oke, itu tadi visualisasi pertama menggunakan diagram batang bertumpuk. Lanjut ke visualisasi kedua, masih dalam kategori-kategori. Oh ya, di sini saya lupa juga kasih tahu, kategori itu adalah tipe data yang bersifat perkataan atau ya tidak angka. Jadi kalau numerik angka, jadi numerik angka, kategori tidak angka. Kita lanjut ke visualisasi kedua, yaitu diagram batang yang dikelompokkan. Masih sama, library yang digunakan adalah ggplot, dan ya perintahnya masih sama. Sumbu X tipe 1, field yang diisi itu adalah legendary, lalu geometric bar-nya ini saja yang beda posisinya. Posisinya ini adalah dodge, sementara yang pertama tadi adalah field. Jadi ya masih. Lalu kita akan coba lihat bagaimana bentuk visualisasinya. Nah, di sini ya. Nah, berbeda dengan yang tadi. Ini kan apa tadi? Diagram batang dikelompokkan. Jadi ini mereka itu berkelompok lebih. Jadi masih tidak bertumpuk ya di kiri kanan. Ini bisa dilihat di kiri kanan. Oke, ini ada bug, dark, dragon, electric, sampai ke water. Bisa dilihat dari banyaknya, misalnya di Pokemon tipe api. Dari banyaknya Pokemon tipe api, nih yang merah, hanya segini, sekitar berapa ini? Mungkin 5 atau 6 mungkin, yang tipenya itu adalah legendaris. Oke, jadi gitu cara membacanya. Ini ada banyaknya tipe, dari banyaknya Pokemon tipe air, di sini ya sedikit. Ya namanya juga Pokemon legendaris ya. Oke, lanjut. Tadi adalah kategorik dengan kategorik. Selanjutnya adalah data kategorik dengan data numerik. Oke, bagaimana cara memvisualisasikannya? Itu saya menggunakan plot densitas kernel yang dikelompokkan. Oke, jadi library yang digunakan masih sama, library ggplot2. Lalu perintahnya ggplot, buka kurung, Pokemon, datasetnya, S. Nah, ini agak berbeda saya. Saya ini untuk data, untuk sumbu X-nya itu menggunakan generation. Jadi ini adalah Pokemon generasi berapa dari 1 sampai 6. Lalu diisi oleh legendary. Lalu, nah di sini yang bedanya adalah geometry density. Tadi kan geometry bar. Sekarang adalah geometry density-nya dengan nilai alpha itu 0,4. Jadi density yang menunjukkan densitas. Oke, kita coba lihat visualisasinya bagaimana. Nah, ya bisa dilihat ya. Ini adalah bentuk densitas bagaimana perbandingan antara dari Pokemon generasi 1 sampai ke 6. Apakah Pokemon tersebut legendaris? Adakah Pokemon bagaimana jumlah Pokemon legendaris dan tidak? Misalnya kita lihat dulu yang merahnya ini yang tidak legendaris. Jadi untuk dari Pokemon generasi 1 kita lihat sampai ke generasi 6.
grafisnya itu seperti ini, turun, naik dikit, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi ya bisa dilihat ya, kalau jumlah Pokemon yang tidak legendaris itu awalnya ya nggak ada, nggak banyak. Jadi ya dari awal ini seperti ini bentuknya, sampai ke generasi 6. Oke, lalu di bagian Pokemon legendaris yang adanya nilai true-nya itu adalah kebalikan dari yang merah ini, yang mana itu dari generasi 1 itu ada ya, tapi masih rendah. Terus naik ke generasi 2 sudah mulai meningkat Pokemon tipe legendaris. Lalu di generasi ketiga sampai generasi keempat, 5 itu Pokemon legendarisnya mulai banyak. Nah, lalu mulai turun jumlah Pokemon legendaris di pada generasi ke-6. Oke. Oke, lanjut yang kedua. Saya menggunakan ini violin plot. Jadi violin plot ini cara memvisualisasikan data dan bentuknya itu seperti bentuk violin ya. Library yang digunakan masih sama, yaitu ggplot2. Sumbu yang digunakan saya balik sedikit. Itu sumbu X-nya itu adalah menampilkan legendary atau tidaknya, ya, true atau false-nya. Lalu di sumbu Y-nya itu adalah generasinya. Jadi di bagian bawahnya legendary, yang atasnya generasi. Ya ini yaitu geometri violin diubah density ini kan tadi, lalu ini violin. Dengan judulnya ini Pokemon legendaris per generasi. Jadi kita coba melihat visualisasinya. Nah, ini adalah visualisasinya ya. Kurang lebih lah kayak bentuk violin. Jadi di sini ada nilai false dari legendary per generasi. Jadi ini bisa dilihat bentuk tidak menyerupai violin dan masih agak bergerigi-gerigi kayak gini. Jadi bisa disimpulkan kalau bentuk seperti ini bahwa Pokemon legendarisnya itu memang nggak ada di situ. False, benar false. Lalu untuk nilai true-nya berbentuk seperti violin ya. Jadi untuk ini kencangan apa sih ininya, pinggul violinnya itu inilah juga menunjukkan. Jadi di sini kecil, besar, kecil ya, sama lah seperti yang pertama tadi yang densitas tadi. Oke, untuk visualisasi secara violin sudah. Lanjut ke ini yang ketiga, saya menggunakan strip plot. Jadi strip plot ini ya visualisasinya itu seperti titik-titik. Oke, perintahnya sama. Nah, yang membedakan ini adalah ini geometri underscore jitter. Tadi kan violin, sekarang jitter. Oke, kita coba lihat bagaimana visualisasinya. Nah, oke ini. Nah, ini ya lebih mudah dipahami ya kalau seperti ini. Ini yang di bawah adalah apakah Pokemon tersebut legendary atau tidak, dan di sini adalah generasinya. Bisa dilihat pada nilai false. Nilai false ini menunjukkan dari banyaknya Pokemon, ini adalah jumlah Pokemon yang tidak legendaris dibandingkan dengan jumlah Pokemon yang legendaris per generasinya. Jadi bisa dilihat ya, jumlah Pokemon legendaris itu hanya segini dari semua generasi dibandingkan dengan jumlah Pokemon biasanya. Oke. Oke, itu tadi kategorik dengan data kategorik dan data numerik. Sekarang ini kita coba data numerik dengan numerik. Nah, untuk visualisasinya saya menggunakan scatter plot. Library yang digunakan masih sama, ggplot2. Nah, ini perintahnya ggplot, buka kurung, masukkan dataset Pokemon. Oke, di sumbu X-nya saya menggunakan generation, lalu di sumbu Y-nya itu saya menggunakan total. Buat yang lupa, total tadi itu adalah ini, total kekuatannya. Jadi per generasi, berapa total kekuatannya. Nah, di sini digunakan geometry point dengan warna cornflower blue. Cornflower blue ini sejenis bunga ya, bunganya warnanya itu warna biru muda. Dengan judulnya itu saya memberikan level power Pokemon per generasinya. Jadi kita lihat visualisasinya. Nah, inilah bentuk visualisasinya dari level power Pokemon per generasinya. Bisa dilihat pada Pokemon generasi 1, ya ini kita bisa melihat sendiri ya, sampai ke power level mendekati 700. Lalu seperti ini ya, disusul pada generasi ketiga ada power level Pokemon mencapai lebih dari yang pertama tadi. Dan ya inilah visualisasi dengan menggunakan scatter plot. Lalu untuk yang keduanya saya gunakan line plot. Line plot ini ya garis sesuai namanya, plot garis.
sama seperti yang tadi, masih gunakan library ggplot2. ggplot, lalu buka kurung, ambil dataset Pokemon. Di sini untuk sumbu X-nya saya pakai tipe 1. Ini yang ini, tipe Pokemonnya. Lalu sumbu Y-nya ini adalah speed, kecepatan Pokemon per tipe. Jadi ini ya. Ya, geometri line saya gunakan ukuran 1,5 dengan warna hijau. Untuk geometri point-nya ukurannya 3 dengan warna biru. Ini labs itu melabelkannya dengan YX dan titelnya. Jadi titelnya ini level speed Pokemon per tipenya. Kita lihat bagaimana visualisasinya. Nah, ini. Nah, jadi per generasi. Oh, ini saya salah ini. Seharusnya tipe 1 nih. Hanya. Ini seharusnya tipe 1 ya. Ingat, salah ketik ini. Kesalahan coding. Jadi bisa dilihat ini adalah semua tipe Pokemon, tipe mulai dari tipe serangga, kegelapan, naga, electric, fairy, fighting, fire, flying, ghost, grass, ground, ice, normal, poison, fisik, rock, still, water. Jadi bisa dilihat kalau Pokemon tercepat per tipe itu ada pada Pokemon ini, Pokemon bertipe serangga. Lalu yang paling cepatnya itu adalah Pokemon fisik. Fisik ini ya fisik itu kalau di game itu bisa kayak Pokemon pikiran gitu. Nah, ini yang paling cepat ini kalau setahu saya ini adalah Pokemon legendarisnya. Soalnya Pokemon fisik itu rata-rata nggak terlalu secepat ini. Karena ya ini adalah Pokemon legendarisnya ini mungkin. Ini nggak salah namanya itu Mew atau Mewtwo. Ya, jenis itulah. Oke, untuk data bivariat sudah selesai. Kita lanjut ke data multivariat. Jadi beda dengan data bivariat yang hanya menggunakan hubungan dua variabel. Itu multivariat menggunakan minimalnya itu hubungannya antara tiga variabel. Oke, jadi di sini saya gunakanlah tiga variabel per dataset. Jadi untuk data multivariat itu ada dua cara, yaitu mulai dari cara pengelompokan atau grouping, lalu ada kedua pembagian faset atau fasetting. Nah, jadi kita mulai dari pengelompokan, kita coba pengelompokan atau grouping. Bagian 1, part 1. Library yang digunakan masih sama, yaitu ggplot2. Ini fungsi perintahnya ggplot, buka kurung, panggil dataset Pokemon. Itu sumbu X-nya tipe 1, tipe Pokemonnya, lalu sumbu Y-nya itu adalah kecepatannya. Dengan geometrinya itu adalah geometri point. Sebenarnya bisa ditambah, tapi setelah nanti. Untuk sementara begini saja, lalu titelnya adalah Pokemon berdasarkan tipe kecepatannya. Nah, ini masih part 1. Kita lihat visualisasinya. Nah, ini adalah bentuk visualisasinya dari pengelompokan. Jadi ini yang dikelompokkan dulu. Tipe Pokemon per kecepatannya. Pokemon berdasarkan tipe dan kecepatannya. Oke, bisa sama seperti tadi. Hanya saja seperti ini tampilannya. Oke, lanjut ke part 2. Sama seperti tadi. Di bagian ice-nya ini ditambahkan color legendary, yaitu ini kan tadi sudah ada sumbu X bertipe Pokemon, sumbu Y-nya kecepatan Pokemon. Lalu nanti akan ditambahkan warna, yang mana warnanya itu kan sesuai dengan Pokemon legendaris. Legendarinya itu kan tadi bertipe benar atau true atau false. Jadi false tidak legendary, dan kalau biru legendary. Oke, coba visualisasikan. Nah, seperti ini maksud saya tadi. Jadi dari sekian banyak tipe Pokemon dengan tipe kecepatannya itu, nah ini yang merah itu Pokemonnya Pokemon biasa, lalu yang birunya itu adalah legendarinya. Nah, lihat nih di sini tadi, ini adalah yang biru kan tandanya. Tapi ini ada Pokemon legendaris. Oh, enggak sia-sia main Pokemon. Oke, lanjut ke part 3. Di part 3 ini sama seperti tadi, saya hanya menambahkan pada bagian geometry point. Itu memperbesar ukuran dan alfanya itu 0,6. Oke, kita coba lihat apa bedanya. Ya, ada bedanya ya, penambahan ukuran ini jadi agak terlihat lebih jelas, dan titik-titiknya ini agak lebih transparan. Jadi bisa dilihat ada beberapa titik-titiknya yang bertumpuk juga. Oke, jadi ini adalah cara grouping untuk data multivariat. Oke, lanjutnya ini ke pembagian faset. Oke, saya sebut saja fasetting. Jadi
Setting ini saya pakainya itu kayak bertipe histogram gitu. Nah, oke, library yang digunakan masih ggplot 2. Itu oke. ggplot buka kurung, panggil datasetnya Pokemon, lalu ice buka kurung, x sama dengan generation, jadi sumbu x-nya itu adalah generasi, berarti 1 sampai 6, ditambah geometri, berarti geometri histogram, jadi tipe histogram, yang mana fill sama dengan core flower blue, yang mana isinya nanti itu isi dari generation itu adalah warna ini, warna biru muda dan warna putih. Lalu tambah facet wrap, yaitu faceting wrap yang berdasarkan pada legendary dengan encolnya sama dengan 1. Jadi dan juga titelnya Pokemon legendaris per generasi. Ini masih part 1. Kita lihat. Nah, ini adalah pembagiannya. Pokemon legendaris per generasi. Jadi generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bernilai false dan true. Jadi untuk nilai false-nya banyak Pokemon biasa, berarti artinya. Lalu untuk nilai true, inilah jumlah Pokemon per generasinya yang legendaris. Jadi bisa dilihat pada generasi ketiga ya, banyak Pokemon legendaris. Oke, lanjut ke part 2, part terakhir. Di sini apa bedanya? Saya hanya mengganti dari facet wrap-nya ke facet grip. Itu ini tipe 1 dan legendarinya. Oke, kita lihat bagaimana visualisasinya. Oke, di sini agak lama karena datanya banyak ya. Ya, banyak data, banyak juga proses yang digunakan. Oke, jadi di sini bisa kita lihat. Nah, ini adalah visualisasinya. Oke, ya, jadi agak sempit begini. Pokemon legendaris per generasi. Jadi ini adalah generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bernilai false. Berarti yang tidak legendaris. Lalu di sini adalah yang bernilai true. Pokemon legendaris dari generasi 1 sampai 6. Dan di sebelah kanannya ini nyempil, itu adalah tipe Pokemonnya. Tipe serangga, kegelapan, naga, sampai ke air. Bisa dilihat di sini pada generasi ketiga dan kelima ya. Banyak, ini contoh saja, banyak Pokemon legendaris di hal tersebut. Ini adalah perbandingannya ya, menggunakan histogram atau faceting tadi. Ya, oke. Itu tadi adalah penjelasan saya mengenai visualisasi data secara bivariat dan multivariat. Oke, saya rasa ini saja yang dapat saya jelaskan pada video UTS kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, terutama untuk saya dan untuk kita semua. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.